Hai para Sundaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Fighter in the Wind yang rilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang kisah nyata perjalanan seorang petarung yang diremehkan, dihina, bahkan dikucilkan. Namun dikarenakan dirinya memiliki ambisi yang kuat untuk belajar ilmu bela diri, pada akhirnya ambisi itu menjadi suatu impian yang membuatnya memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Bahkan kini dirinya memiliki dojo sendiri. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dimulai pada tahun 1939 di Seoul, Korea Selatan. Diperlihatkanlah seorang petarung yang cukup terkenal di kampungnya yang bernama Choi Baidal. Terlihat di atas ring Choi sedang bertarung melawan musuhnya. Tidak lama kemudian sebuah pesawat terbang melintas di atas ring dan menjatuhkan selembaran pengumuman yang memberitahukan bahwa Jepang sedang mencari sukarelawan untuk menjadi pilot dari pesawat tempur mereka. Dengan tatapan rasa kagum, Choi menatap pesawat terbang Jepang sedang melayang di atas langit itu. Choi kemudian berangkat ke Jepang untuk mengikuti ambisinya untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Dia mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang sukarelawan yang ikut berperang bersama Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Setelah bertahun-tahun, Choi pun terjun ke medan perang sebagai seorang prajurit tentara Angkatan Darat Jepang. Namun impian Choi untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur kandas bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika pangkalan militernya hancur berkeping-keping, dibombardir oleh pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Di saat itu, justru Choi berakhir sebagai salah satu tahanan perang karena dia menolak perintah atasannya untuk menjadi seorang pilot pesawat bunuh diri kamikaze Jepang. Di sisi lain, terlihat seorang jenderal berjalan melewati Choi dan beberapa tahanan lain. Jenderal ini bernama Jenderal Kato. Jenderal Kato seketika tertarik untuk mengajak Choi bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Kato kemudian membuat sebuah perjanjian dengan Choi, di mana apabila Choi bisa mengalahkan dirinya, maka Kato berjanji akan mengampuni nyawa Choi dan teman-temannya. Namun apabila Choi kalah, maka sang jenderal mengatakan bahwa Choi akan tewas dengan sangat mengenaskan. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Choi melalui pukulan dan tendangannya. Namun tidak ada satu pukulan dan tendangan Choi yang mengenai sang jenderal. Ketika Jenderal Kato membalas menyerang hanya dengan beberapa jurus saja, Choi terlihat kewalahan dan dibuat bertekuk lutut di depan sang jenderal. Ketika sang jenderal hendak berjalan pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja Choi kembali menyerang. Dan kali ini tinjunya telah mengenai wajah sang jenderal. Marah dikarenakan wajahnya dihajar oleh orang Korea. Kali ini sang jenderal pun tidak memberi ampun lagi dan langsung mengajarnya hingga babak belur. Setelah Choi tersungkur di tanah dan tidak berdaya lagi, Jenderal Kato kemudian mengambil pedang samurainya dan langsung mengempaskannya ke arah Choi. Namun beruntungnya Kato tidak berniat untuk menghabisi nyawa Choi. Dia hanya membuat Choi terluka parah dan lalu berjalan pergi meninggalkannya. Setelah Perang Dunia berakhir, Choi melanjutkan hidupnya dengan membantu si Chunbai mengelola sebuah mesin judi kecil-kecilan. Namun hidup di kala itu tidaklah berjalan dengan begitu mudah, terutama bagi orang Korea yang berusaha untuk mencari sesuap nasi dan seteguk air di negeri Sakura tersebut. Pada suatu hari, ketika si Chunbai sedang menjaga mesin judinya, dia didatangi oleh sekumpulan Yakuza yang tidak jelas niat dan tujuannya apa. Namun satu hal yang pasti, para Yakuza ini tidak senang kalau si Chunbai membuka sebuah usaha kecil-kecilan di daerah kekuasaan mereka. Para Yakuza ini kemudian merusak mesin judi si Chunbai dan langsung menghajar si Chunbai sampai babak belur. Melihat sahabat baiknya dipukuli oleh para Yakuza, Choi langsung menerjang masuk dan lalu terlibat perkelahian dengan para Yakuza itu. Pada awalnya, jurus yang dikeluarkan oleh Choi terlihat membuat para Yakuza ini terlempar dan terhempas ke sana kemari. Ketika sedang asyik berkelahi, tiba-tiba saja salah seorang Yakuza menarik sebilah pedang samurai dan lalu menancapkannya ke tubuh Choi.
terkejut karena melihat sebilah pedang samurai yang menembus badannya. Tiba-tiba saja Choi teringat kepada trauma yang pernah dialami ketika kalah bertarung melawan Jenderal Kato. Sekujur tubuhnya seketika membeku dan tiba-tiba saja dia lupa dengan semua jurus combo andalannya. Dan ketika Yakuza itu menempelkan samurainya di leher Choi dan tanpa ingin menghabisinya, Choi yang merasa ketakutan setengah mati tiba-tiba saja kencing di celana dan air seninya jatuh menetes membasahi sepatu Yakuza tersebut. Insiden ini tentu saja seketika langsung membuat para Yakuza yang menyaksikannya tertawa terbahak-bahak dan langsung mencemooh Choi. Choi dihajar hingga terjatuh dan wajahnya terbenam di dalam air kencingnya sendiri yang tergenang di atas tanah. Melihat Choi sudah tersungkur dan tidak berdaya, Yakuza itu kemudian berkata kepada Choi, apabila dia ingin hidup, maka dia harus meminum air kencing sendiri dan menjilati sepatu Yakuza tersebut hingga bersih. Choi yang sudah pasrah dan tidak berdaya, kemudian tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Yakuza tersebut. Sambil menahan tangis, Choi meminum air kencingnya dan lalu menjilati sepatu Yakuza tersebut hingga bersih. Belum puas dengan hinaan yang mereka berikan kepada Choi, para Yakuza tersebut kemudian menyuruh Choi merangkak sambil berteriak bahwa namanya adalah Choi Baidal, si tukang ngompol dari Korea. Ketika Choi sedang merangkak dan menangis, tiba-tiba saja dari balik kerumunan seorang pria menghampiri dirinya dan lalu menyuruhnya untuk berdiri. Pria pemberani ini bernama Beomsu dan dia adalah salah satu ahli bela diri yang kebetulan juga merupakan salah satu warga Korea yang tinggal di Jepang. Aksi heroiknya ini tentu saja tidak dapat diterima oleh para Yakuza yang seketika itu juga langsung berkerumunan dan lalu mengeroyokinya. Setelah bertarung beberapa saat, terlihat para Yakuza ini tidak mampu menang melawan ilmu bela diri Master Beomsu yang cukup hebat. Para Yakuza ini kemudian mundur dan pergi meninggalkan tempat usaha mesin judi si Chunbai. Master Beomsu yang iba dan kasihan melihat si Chunbai yang babak belur, kemudian mengajak Choi dan Chunbai untuk singgah ke tempatnya untuk makan semangkok mie. Di tempat Master Beomsu, Choi berlutut dan memohon kepada Master Beomsu untuk mengajarinya ilmu bela diri. Namun Master Beomsu tidak menjawab dan hanya menatap dengan tatapan penuh dengan rasa ragu. Choi berlutut siang dan malam di depan pintu rumah Master Beomsu untuk membuktikan kesungguhannya. Dikarenakan melihat Choi berlutut semalaman, keesokan harinya Master Beomsu kemudian memberikan sebuah kitab ilmu bela diri kepada Choi. Kitab tersebut adalah buku edisi kelima yang ditulis sendiri oleh samurai legendaris yaitu Miyamoto Musashi. Master Beomsu hanya berpesan satu hal kepada Choi, yaitu keadilan tanpa kekuatan adalah hampa, sedangkan kekuatan tanpa keadilan hanyalah merupakan kekerasan semata. Sejak hari itu, Choi pun memulai berlatih dengan bersungguh-sungguh di bawah bimbingan dari Master Beomsu. Waktu terus berlalu. Suatu malam, di saat Choi dan si Chunbai sedang dalam perjalanan pulang, ketika baru saja selesai menutup usaha mesin judinya, mereka melihat seorang gadis yang sedang dilecehkan oleh beberapa orang tentara Amerika. Choi bermaksud untuk membantu gadis tersebut, namun si Chunbai melarangnya. Dikarenakan dia tidak mau mereka terlibat masalah besar karena berurusan dengan tentara Amerika. Namun Choi terlihat tidak bisa membiarkan begitu saja. Choi kemudian memukul dan menghentikan tentara Amerika yang sedang mencoba memperkosa gadis tersebut. Sepulangnya ke rumah, Choi tersenyum sendiri mengingat manis dan cantiknya paras gadis yang baru saja dia tolong. Sementara itu si Chunbai terus-menerus meledek dan menggoda Choi. Dikarenakan si Chunbai tahu bahwa sahabat baiknya itu telah jatuh cinta kepada gadis yang baru saja mereka selamatkan. Karena wajah Choi sudah dikenali oleh para tentara Amerika, kini dia tidak bisa lagi membantu si Chunbai menjaga mesin judinya. Dia kini memakai sebuah topi untuk menyamarkan wajahnya dan mencari nafkah sebagai seorang penarik beca. Sejak hari itu, Choi selalu menunggu gadis tersebut di depan tempat kerjanya dan mengantarkannya kemana-mana dengan beca yang ditarik olehnya. Di sanalah Choi akhirnya mengetahui bahwa nama gadis tersebut adalah Yoko. Dikarenakan profesinya sebagai seorang penarik beca dan pelanggannya rata-rata adalah wanita penghibur, Choi seringkali bertemu dengan para tentara Amerika yang sedang mencoba untuk melecehkan para gadis itu. Dari situlah nama Choi mulai terkenal di dunia malam.
Dikarenakan apabila dia bertemu dengan tentara yang sedang mencoba melecehkan gadis penghibur, maka tentara itu akan babak belur dihajar olehnya. Kini telah menjadi buronan yang paling dicari oleh tentara Amerika. Pada suatu hari ketika sedang menarik beca, tiba-tiba saja dia diberhentikan oleh para tentara Amerika yang ternyata telah mengenalinya. Choi berusaha melarikan diri hingga tiba di sebuah rumah kosong. Namun ternyata dia telah terkepung dan salah satu tentara Amerika langsung menembaknya. Dan ternyata nasib baik masih berpihak kepada dirinya. Ketika Choi terbangun dari pingsannya, rupanya dia telah diselamatkan oleh Yoko, gadis pujaan hatinya itu. Yoko kemudian membantu merawat luka Choi dan lalu mengajaknya untuk berteman dengannya. Dengan malu-malu, Choi pun menerima ajakan pertemanan dari gadis pujaan hatinya itu. Sejak hari itu, Choi semakin akrab dan dekat dengan Yoko. Tidak ada satu hari pun yang dilalui tanpa bersama Yoko di sampingnya, ibarat sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Hingga pada suatu malam, hari-hari penuh kebahagiaan itu tiba-tiba saja harus terhenti. Dikarenakan Choi mendapatkan sebuah berita buruk bahwa Yakuza sedang beramai-ramai bergerak menuju tempat Master Byung-soo. Mendengar berita tidak baik itu, Choi dan si Chun-bai segera berlari menuju tempat Master Byung-soo. Namun setibanya mereka berdua di sana, ternyata sudah terlambat. Master Byung-soo telah tewas bersimbah darah dibantai oleh para Yakuza. Di bawah derasnya hujan yang turun di malam itu, si Chun-bai hanya bisa terdiam, sementara Choi masih meratapi gurunya yang tidak bernyawa. Choi yang merasa bersalah aksi heroiknya harus dibayar mahal oleh sang guru. Choi kemudian menyerang markas besar Yakuza bersama semua anak buah Master Byung-soo. Pertempuran sengit ini membuat markas besar Yakuza dilanda oleh banjir darah. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, baik anak buah Master Byung-soo maupun Yakuza. Salah satu anak buah Master Byung-soo mengorbankan dirinya dan berhasil membunuh Yakuza yang telah menghabisi nyawa sang guru mereka. Kematian Master Byung-soo meninggalkan luka dan perasaan bersalah yang sangat mendalam di hati Choi. Setelah membalaskan dendam gurunya, Choi memutuskan untuk tinggal sendirian di atas gunung salju dan mengasingkan dirinya dari dunia. Di atas gunung salju yang dingin dan tidak mungkin dihuni oleh manusia itu, Choi melatih fisiknya dan terus berlatih untuk mendorong kemampuan yang hingga titik terekstrim. Di bawah hujan salju, Choi terus-menerus menyiksa dirinya dengan latihan ekstrim yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Batang-batang pohon dan bongkahan batu cadas menjadi pelampiasan dari perasaan bersalahnya. Setiap kali ia cedera dan menangis, hanya satu hal yang mendorong dirinya untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Sebuah janji kepada gurunya bahwa dia akan menjadi yang terbaik. Karena hanya dengan menjadi ahli bela diri nomor 1 dan tidak terkalahkan, maka dia bisa menegakkan keadilan di dalam dunia penuh dengan ketidakadilan ini. Selama bertahun-tahun, Choi mengasingkan dirinya dari dunia di atas gunung salju yang tidak berpenghuni. Tidak ada satupun dilaluinya tanpa latihan ekstrim, yang semakin hari membuat fisiknya semakin kuat dan tidak terkalahkan. Kini Choi telah memutuskan bahwa dia telah siap untuk turun dari atas gunung. Satu persatu, dojo dan perkumpulan bela diri di Jepang didatangi oleh Choi Baidal. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu, yaitu dengan hormat memberikan tantangan kepada siapapun yang merasa hebat dan sanggup untuk mengalahkannya. Pada awalnya, tantangan yang diberikan oleh Choi ini dianggap lelucon dan disepelekan oleh para master dojo. Dan bahkan para murid di dojo berani memanggilnya dengan panggilan si tukang ngompol dari Korea. Namun ketika para murid dojo turun menghadapinya, tidak ada satupun murid yang berhasil menumbangkannya. Dan bahkan sang master dojo sekalipun bukanlah tandingannya dari tendangan dan pukulan Choi Baidal sekeras batu. Kabar tentang turunnya Choi dari atas gunung dan berhasil mengalahkan satu persatu dojo bela diri yang ada di Jepang kini diberitakan secara luas melalui koran di Jepang. Di koran, Choi memberikan tantangan terbuka untuk bertanding dengannya bagi siapapun yang merasa dirinya cukup hebat dan sanggup untuk mengalahkannya. Satu persatu dojo bela diri Jepang didatangi dan dikalahkan oleh Choi Baidal. Hingga kini hanya tersisa satu dojo bela diri yang belum berhadapan dengannya. Dojo tersebut adalah dojo bela diri nomor 1 di Jepang. Dan master dojo tersebut merupakan master yang terhebat di Jepang. Kemudian hari pertandingan pun ditentukan.
Ketika hari pertandingan telah tiba, Choi dengan tanpa ragu berjalan menuju arena pertarungan. Disinilah takdir mempertemukan dirinya kembali dengan seseorang yang dulunya pernah mengampuni nyawanya, yaitu Sang Jenderal Kato. Jenderal Kato merupakan ahli bela diri nomor 1 di Jepang dan belum pernah ada orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Seperti aturan di semua dojo, semua dinyatakan layak untuk bertanding dengan sang master dojo. Choi harus mampu mengalahkan semua anak buah dojo. Satu persatu murid andalan Master Kato tumbang ketika bertarung dan berhadapan dengan Choi. Kini tibalah saat penentuan di mana Choi akan bertarung dengan master bela diri nomor 1 di Jepang. Namun tak disangka-sangka, pertarungan penentuan ini ternyata tidaklah berlangsung lama. Setelah Choi dan Kato masing-masing mengeluarkan beberapa pukulannya, sebuah tinju dilayangkan oleh Choi dan berhenti tepat di depan wajah Kato. Choi sengaja tidak mau mendaratkan pukulan mautnya ini di wajah Kato, dikarenakan bagi Choi, detik itu juga telah diketahui siapakah yang terhebat di antara mereka berdua. Melihat Grandmaster mereka dikalahkan, anak buah Kato segera menarik pedang samurai dan hendak menghabisi Choi. Namun Kato yang merupakan petarung berjiwa satria segera menghentikan anak buahnya. Choi kemudian berjalan pergi meninggalkan arena pertandingan itu. Kini Choi Baidal sudah menjadi ahli bela diri yang terhebat di Jepang. Kemenangannya melawan Kato tersebar luas dan diketahui oleh seluruh negeri Sakura. Setelah menjadi ahli bela diri nomor 1 di Jepang, Choi kemudian mendirikan sebuah dojo bela diri dengan aliran Kyokushin karate di rumahnya. Sejak dojo tersebut didirikan hingga dia meninggal, belum pernah ada satupun orang yang berhasil mengalahkannya dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.